Yuk friend, kembali lagi bersama aku Gerald di channel Analis 13. Oke, pada video kali ini aku mau ngebahas sebuah topik yang lagi ramai di TikTok. Topik ini mengenai sekte sesat, friend. Nah, jadi ternyata sekte sesat ini mempunyai banyak varian, seperti varian minuman nutrisari yang banyak rasanya. Jadi ternyata sekte sesat ini mempunyai banyak macam aliran yang pastinya bakalan seru juga untuk kita bahas, friend. Seperti biasa aku sudah merangkumnya menjadi beberapa poin. Jadi sekarang siapkan hati, siapkan wifi, gak usah banyak cincong, langsung kita bahas misteri ilahi. Nah, kita mulai dari poin pertama, yakni kesaksian mantan anggota sekte sesat yang bernama Children of God. Ya, mungkin sekilas namanya cukup religius banget nih, friend, karena kalau dibahasakan Indonesia menjadi anak-anak Tuhan. Tapi kalau berpatokan pada nama aja gak cukup, friend, karena menurut faktanya sekte sesat yang satu ini seringkali disebut juga dengan sekte yang dipenuhi kasus pelecehan seksual, terutama pelecehan seksual anak-anak di bawah umur ya. Nah, Children of God adalah sebuah sekte sesat yang didirikan pada awal tahun 1960. Sekte ini terkenal karena pada awalnya sebagai kelompok religius yang menyebarkan nilai-nilai kebebasan dan cinta. Akan tetapi, terdapat beberapa masalah dalam nilai tersebut. Menurut pemujaan sekte ini, Tuhan adalah cinta, dan cinta adalah seks. Jadi, anggota diberitahu bahwa tidak masalah berhubungan seks dengan anak-anak dan anggota keluarga mereka sendiri. Sekte tersebut didirikan oleh David Berg yang berusaha untuk menafsirkan kembali ajaran agama Kristiani. Tapi, ajaran agama Kristiani yang membelot loh ya. Tafsiran itu juga dibumbui oleh ketakutan akan kiamat yang akan segera datang. Oleh karena itu, Berg atau David Berg menekankan bahwa hukum duniawi tidak penting bagi mereka yang berani percaya kepadanya. Percayanya ini kepada siapa? Yang jelas pasti bukan Tuhan, friend. Sebagai salah satu dari banyak korban seksual, Christina Babin atau nanti ya kita singkat jadi Babin aja ya. Babin sendiri adalah mantan dari sekte ini yang akhirnya berbicara kepada publik serta mengenang masa kecil yang terdiri dari mempromosikan iman Berg yang membelot ini. Babin ingat pernah dipukuli karena mengompol, menyaksikan anak-anak dilempar melalui jendela, dan bahkan melihat bayi dipukul secara fisik, friend. Bagi Babin ya, bergabung dalam sekte ini bukanlah pilihan, tetapi karena ibunya memasuki sekte sebelum dia lahir. Alhasil, mau gak mau, dia pun ikut join sekte ini karena didesakan orang tua lah. Nah, fakta dari sekte ini ternyata tidak seperti perkataan orang lain yang menganggap bahwa sekte ini ramah bagi anak dan memberitahu kisah nabi-nabi atau ajaran cinta kasih. Babin justru berbicara sebaliknya. Menurutnya ia hanya mendengar cerita yang mengerikan tentang bagaimana dunia akan berakhir dan bagaimana sebagai anggota sekte ini akan berakhir dengan dibakar di tiang dan ditembak. Singkatnya, pada usia 12 tahun, Babin telah dilecehkan secara seksual oleh keluarganya sendiri. Dan pada usia yang sama, Babin dikirim di camp kaderisasi Children of God. Selama sekitar 1,5 tahun, dia tidak keluar dari kompleks kultus di sana karena penjaga bersenjata menjaga di luar kompleks sekte ini ya. Di sana, Babin dan anak-anak lainnya diperlakukan sebagai budak seks. Lalu mereka dipaksa berpuasa selama berhari-hari, dipukul di depan umum, dan anak-anak yang sempat menghilang selama bertahun-tahun pun tampak memar dan trauma. Yang kedua, friend, Order of the Solar Templar. Order of the Solar Templar ini cukup keren ya namanya ya. Muncul pertama kali pada tahun 1984 secara sembunyi-sembunyi dengan pemimpinnya yang bernama Joseph Di Mambro dan Luc Jouret. Kemudian pada 1994 mereka menyebarkan pahamnya secara terang-terangan. Salah satu kejadian yang membuat sekte ini dikenal dengan sekte agama yang paling berbahaya di dunia adalah ketika mereka membunuh beberapa bayi yang dianggap sebagai jelmaan antikristus. Nah, anggota sekte Order the Solar Temple percaya bahwa misi mereka memiliki 4 misi. Pertama, menciptakan gagasan yang tepat tentang otoritas dan kekuasaan di dunia. Yang kedua, meneguhkan kepentingan spiritual di atas duniawi. Yang ketiga, menyiapkan umat manusia akan kedatangan Tuhan Matahari atau Dewa Matahari. Yang keempat, menyatukan semua aliran agama di bawah kendali mereka. Nah, pada tahun 1994 sempat gempar nih, friend, karena bayi yang berusia 3 bulan dari seorang anggota sekte ini dibunuh di sebuah bangunan peribadatan di Quebec, Kanada. Bayi ini dibunuh dengan cara ditusuk berkali-kali dengan menggunakan pasak kayu. Jadi kalau kalian nggak tahu apa itu pasak kayu itu kayak pisau tajam yang buat
ngukir kayu tuh loh, friend. Diyakini bahwa pembunuhan tersebut dilakukan atas perintah dari Joseph di Mambro, karena menurutnya anak tersebut adalah antikristus. Beberapa hari berikutnya, Joseph di Mambro melakukan sebuah ritual bernama The Last Supper atau perjamuan kudus. Setelah ritual ini dilakukan, maka terjadi pembunuhan dan bunuh diri massal. Beberapa anggota sekte ini melakukan bunuh diri massal dengan racun. Sebagian besar korban ditemukan di dalam kapel bawah tanah rahasia yang berisi simbol-simbol kesatria Templar atau kita biasa sebut Knight Templar. Pembunuhan dan bunuh diri massal ini terungkap setelah petugas polisi datang ke lokasi untuk menangani sebuah kebakaran yang dipicu oleh perangkat kendali jarak jauh atau bom lah, friend, istilahnya. Para korban juga meninggalkan surat-surat selama tinggal. Para korban menyatakan bahwa mereka sengaja mati untuk meninggalkan dunia yang dipenuhi kekejaman dan penindasan. Semua pembunuhan dan bunuh diri massal dilakukan bersamaan dengan waktu yang sama, friend, yakni saat gerhana matahari. Diduga kuat hal ini ada hubungannya dengan kepercayaan mereka. Yang ketiga nih, friend, atau poin yang ketiga, sekte Heaven's Gate. Nah, pada 27 Desember 1997, media memberitakan sebanyak 40 pengikut sekte Heaven's Gate melakukan bunuh diri massal di Rancho Santa Fe, California, Amerika Serikat. Nah, kelompok yang dipimpin oleh Marshall Applewhite itu yakin bisa diangkut ke surga oleh piring terbang atau UFO yang melayang di lintasan komet. Agar jiwa mereka ikut terangkut di UFO ini, maka mereka melakukan bunuh diri dengan meminum racun keras, friend. Para pengikutnya ini sangat percaya bahwa kehidupan manusia berasal dari makhluk luar angkasa yang diutus oleh kerajaan surga. Singkatnya, sekte ini dapat langsung menuju kerajaan langit dengan cara bunuh diri. Dan pada tanggal 23 Maret 1997, para pengikut Heaven's Gate yang terdiri atas 21 wanita, 18 pria semua bunuh diri secara bersama-sama dengan cara minum racun. Dan kepalanya itu dibungkus semacam plastik hitam. Mereka yakin bahwa dengan cara seperti itu, penderitaan dunia hilang dan rohnya akan segera menuju ke langit, alias modar. Yang keempat, sekte penguasa atau sekte Illuminati. Bagi siapa yang tidak tahu dengan sekte Illuminati, menurut sejarah, istilah Illuminati mengacu pada Bavarian Illuminati, sebuah kelompok rahasia yang eksis hanya selama satu dekade, dari tahun 1776 hingga 1785. Organisasi tersebut didirikan oleh keluarga Rothschild yang akhirnya mempercayakan Adam Weishaupt, seorang profesor hukum Jerman yang sangat meyakini cita-cita pencerahan. Weishaupt berniat mengajarkan logika, kedermawanan, dan nilai-nilai sekuler lainnya yang dapat mempengaruhi putusan politik ketika mereka berkuasa kelak. Tujuan Illuminati pada masa-masa awal, kelompok tersebut hanya terdiri dari segelintir orang, dan bahkan saat masa jayanya kelompok itu hanya berjumlah ya antara 650 hingga 2500 anggota. Kelompok itu tumbuh besar dengan cara menjadi sel tidur atau sleeper cell di dalam anggota lain. Misalnya, anggota Illuminati diam-diam bergabung dengan sekte sesat lainnya untuk membajak anggota secara diam-diam. Jadi ibaratnya gini ya, friend ya. Jadi ibarat kata itu saya sekte Illuminati dan demi memperluas sekte saya diam-diam masuk ke sekte lainnya buat narik anggotanya join di Illuminati. Illuminati dikenal melakukan banyak hal yang tidak biasa di mata orang awam. Mereka menggunakan simbol, misalnya burung hantu atau segitiga bermata satu, dan memiliki hierarki yang rumit atau arti kata yang rumit. Sejumlah informasi soal ritual lainnya sulit dikonfirmasi, namun ada beberapa ritual yang sempat terbongkar, yakni anggota Illuminati ini melakukan ritual mengonsumsi darah segar dari bayi manusia, friend, dengan tujuan untuk membuat anggota sekte ini awet muda. Lalu tidak sedikit pula dari anggota Illuminati yang melakukan transaksi jual beli anak di bawah umur untuk menjadikan anak-anak itu sebagai pelampiasan nafsu seks mereka. Mungkin buat kalian yang normal, seperti saya ya, normal banget nih, menganggap hal ini menjijikan. Karena apa? Coba bayangin ya. Lu disuruh ngewek sama anak-anak, friend. Anak di bawah umur loh, friend. Ya, anak di bawah umur. Kan nafsu banget, friend. Banyak teori konspirasi dan fakta konspirasi yang menyebut Illuminati berhasil mengambil alih kekuasaan pemerintahan dunia dan masih mengendalikan hingga saat ini. Beberapa anggotanya ada yang mempunyai berbagai bank-bank dunia seperti keluarga Rothschild, dan ada juga yang memasok minyak bumi di berbagai belahan dunia seperti keluarga Rockefeller. Bahkan, beberapa artis besar Hollywood pun diduga menjadi bagian dari sekte ini dengan tujuan mendapatkan popularitas. Intinya ya, sekte Illuminati adalah termasuk satu-satunya sekte sesat yang berhasil masuk ke pemerintahan dunia dan bersembunyi di baliknya. Seolah-olah mereka itu ingin meyakinkan dunia kalau mereka ini tidak ada, padahal mereka ada dan mereka mengontrol semuanya. Siapa sih yang mereka sembah? Atau siapa yang Illuminati sembah itu? Yang pastinya sekte ini tidak menyembah Tuhan, friend, karena mereka ini bisa dibilang membenci soal ketuhanan. Mereka memiliki keyakinan pada Lucifer atau Antichrist yang di dalam bahasa Arabnya menjadi Al-Masih Ad-Dajjal.
Poin yang kelima, friend, atau sekte yang terakhir, yakni sekte Skull and Bones. Sekte Skull and Bones adalah perkumpulan rahasia yang telah lama dikaitkan dengan teori konspirasi yang sangat menyeramkan. Menurut legendanya, organisasi ini didirikan pada tahun 1832 di Yale University, Amerika Serikat. Sekte ini menjadikan 64 High Street sebagai markas mereka. Pada atap bangunannya, itu terdapat pendaratan untuk helikopter pribadi. Jadi udah jelas yang menjadi kelompoknya ini bukan orang-orang susah, friend. Untuk anggota baru yang ingin bergabung sebelum dilantik menjadi anggota Skull and Bones, mereka juga harus setuju untuk menyerahkan harta mereka kepada organisasi. Dengan timbal balik akan diberikan stabilitas finansial seumur hidup oleh organisasi Skull and Bones ini. Selanjutnya, para anggota akan melakukan upacara di sebuah pemakaman. Hanya diketahui ritual yang sering mereka lakukan yakni okultisme. Dikutip dari businessinsider.com, setidaknya ada beberapa orang politik elit loh ya, yang merupakan anggota organisasi setan ini. Di antaranya adalah Presiden Amerika Serikat, yaitu George Bush, dari yang senior sampai yang junior. George Bush sendiri sempat menyatakan bahwa saya bergabung dengan Skull and Bones, perkumpulan rahasia dan sangat rahasia sehingga saya tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Perkataan itu dikatakannya pada autobiografinya di tahun 1999. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh berpengaruh di dunia yang menjadi anggota sekte Skull and Bones ini ya, friend ya. So friends, itu adalah beberapa sekte sesat yang sempat eksis di dunia. Bahkan ada yang masih eksis sampai sekarang. Gimana nih, friend? Kalian tertarik buat join? Sebelumnya juga jangan lupa untuk support kita terus dengan subscribe, like, and share kemana aja. Alright? Keep your logic alive and see you next video.